Tapi jika ada kesempatan itu kan sesama pekerja seni ada keinginan untuk pengen ketemu memberikan supaya dia merasa oh ya masih ada teman dan lain sebagainya. Tapi ya bukan itu tujuannya sih. Tapi mudah-mudahan dengan kedatangan saya di sana tidak hanya Amarzoni tapi juga pada para warga binaan juga merasakan bahwa mereka tidak sendiri, mereka juga tetap dibina untuk menjadi warga yang lebih baik lagi. Aduh, emang boleh seunik itu? Oke Kak, kalau melihat video yang tadi nih, biasanya kalian makeup pas lagi ngapain sih? Makeup kalau ada acara aja, acara panggung atau acara-acara fashion, pasti makeupan. Oke, tapi selama makeup atau di backupin pernah ada kejadian unik nggak sih atau zoom atau gimana? Dulu sih, makanya aku tuh nggak pernah mau pakai makeup artis. Kenapa? Karena bisa kelebihan. Maksudnya kelebihan tuh karena gimana ya? Mungkin kanvas wajah aku tuh ada perempuannya gitu. Jadi kalau pakai makeup artis jadi suka lebay, jadi perempuan banget, sebanget-bangetnya. Jadi aku memilih untuk belajar sama makeup artis untuk makeup diriku sendiri karena bagaimanapun juga bisa tahu kekurangan dan kelebihannya. Kejadian unik yang pernah terjadi nggak ada ya. Nggak ada sih, belum ada sampai yang diketawain sampai kelupaan terus akhirnya jadi bencana tuh belum ada sih, belum ada sih. Video yang kedua melihat MUA ada 3 orang berdiri langsung gimana gitu. Coba collab deh sama gue. Gue pengen tahu masa sih ada yang sehebat dan seunik itu. Itu sih luar biasa ya. Dan gimana caranya si makeup artist ini bisa mengukur bahwa semua satu tangan langsung 3 wajah tuh gimana caranya dia ngukur semuanya bisa rata, bisa bagus, bisa halus. Nah itu sih hebat. Kalau memang ujungnya pada akhirnya bisa sempurna itu sih luar biasa. Yang bingung tuh adalah 3 orang dalam satu tangan itu bisa menghabiskan waktu berapa lama. Kalau sama semuanya 2 jam misalnya, 2 jamnya selesai itu sih sangat luar biasa sih. Karena satu wajah itu kan diukur kan foundationnya lah, apanya lah, eyeshadow lah, belum pasang bulu mata yang ribet itu. Gue sampai sekarang nggak tahu cara pasang bulu mata gimana, bikin eyeliner aja kita kadang suka bingung banget gitu kan, bisa melengok-melengok. Tapi dia hebat banget kalau bisa 3 orang langsung sih, itu luar biasa. Ini dieselnya habis ke Nusa Kambangan. Mungkin seperti apa sekarang? Jadi sebetulnya kan beberapa waktu yang lalu Dirjen Pemasyarakatan tuh, dulu siapa namanya? Mas Hudi, yuk. Baru aja pulang dari Nusa Kambangan. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu tuh Pak Dirjen Pemasyarakatan Pak Masudi itu kan main ke rumah saya dan interaksi dengan hewan dan beliau juga sangat suka hewan. Nah, di situ beliau tuh menceritakan tentang kondisi lapas-lapas di seluruh Indonesia termasuk juga di Nusa Kambangan. Akhirnya beberapa kegiatan pernah diundang ketika karya-karya ataupun hasil kerajinan-kerajinan dari lapas seluruh Indonesia itu ada pameran, saya diminta datang juga. Saat itu nggak bisa. Nah, tanggal 5 November ini saya diundang untuk ke Nusa Kambangan. Sebetulnya beberapa waktu yang lalu juga diminta datang ke sana karena ternyata di Nusa Kambangan tuh para warga binaannya tuh benar-benar dibina, diajarkan beberapa keterampilan. Salah satunya adalah ternak. Kan gue tuh sangat suka dengan dunia ternak. Diundang sana, ya Pak, ntar Pak kalau pas ada waktu pas. Diundanglah tanggal 5 November. Di acara itu adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, tanggal 5 itu gue gini, aduh Pak nggak bisa nih Pak gitu. Gue anggap udah nggak bisa. Tiba-tiba mereka ngomong gini juga, kan ada temen aku di sana juga. Nih Raffi Ahmad juga diundang juga. Oh gitu. Terus nanya Raffi, ya nih Raffi juga lagi kebingungan karena perjalanannya tuh harus 2 hari. Dari hari Selasa pakai kereta, hari Rabu acaranya dari tanggal 4 sampai tanggal 5. Kan gue gak mungkin izin kerja ya, karena kan beberapa acara yang MC gue sendirian, gak bisa diganti nama orang gitu. Akhirnya ketika gue MC bareng Raffi, ngawas bareng Raffi di acara talk show pagi itu, Raffi ngomong, gue kayaknya berangkat nih, tapi pakai helikopter kata dia gitu, karena emang waktunya terbatas. Lu ikut gak? Yaudah deh kalau pergi pakai helikopter, gue juga ikut deh. Itu pun gue harus izin 2 acara. Hari ini gue jadi syuting ada 2 acara. Gue minta izin diganti hari, hanya diizinin.
Ini tadi pagi jam 6 gue udah di Halim, pakai Raffi sewa helikopter, dana pribadi ya dia ya, hebat banget tuh. Terus pergi berdua berempat di helikopter itu bareng tim Raffi 2. Kalau kameramen gue sudah pergi duluan kemarin pakai kereta. Itu pengalaman pertama gue pakai helikopter yang lama. Kan gue tuh pernah naik helikopter tuh di Bali, itu wisata lah. Pernah naik helikopter juga di Afrika pas bareng istri. Tapi nggak selama 2 jam itu. Sampai itu bukan norak sih, deg-degan banget dari malam-malam tuh sampai minta doa ke mama mau naik helikopter lama nih, kan takut cuaca lagi gini juga. Jadi ya udah, alhamdulillah 2 jam perjalanan lancar ke Cilacap, kemudian nyebrang ke Nusa Kambangan kurang lebih setengah jam dengan para menteri juga. Jadi tadi itu ada pemberian penghargaan juga, ada juga pembukaan pembinaan mental bagi pegawai Kementerian Migrasi dan juga Pemasyarakatan juga. Dan di sana tadi gue bareng Raffi dan beberapa menteri pun melihat secara langsung dalam setahun ini dengan Pak Agus, Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan ini luar biasa loh. Dibangun banyak sekali. Jadi tadi pelepasan bibit sidat atau unagi kalau bahasa Jepangnya. Terus ada juga tadi ngeliat peternakan sapi, domba, ada pengolahan limbah sapi dan dombanya tersebut, pengolahan sampah, terus segala macam. Dan gue melihat beberapa teman binaan di sana juga dilibatkan untuk mempunyai keahlian. Jadi si areanya juga kan berapa belas ribu hektar gitu, hutan gitu, dan di sana juga ada macan tutul liar, ada macan kumbang liar, ada ular-ular, king cobra tadi juga gue lihat ular juga. Dan itu tuh ya mereka diberikan keterampilan. Jadi gue beberapa warga binaan, gue ngeliat mereka yang gue nyapa, kapan bebas, ada yang bebas sebentar lagi, tadi April, kata ada berapa tahun lagi dia. Senang sih mereka semangat, ada kegiatan yang positif gitu. Tapi mungkin gimana pertama kali menginjakan? Ya itu pertama aja kan Nusa Kambangan, siapa yang nggak tahu ya, Alcatraznya Indonesia gitu. Dan di sana tuh menurut informasi tadi ada 12 lapas kalau tidak salah, kalau salah maaf ya. Dan itu beberapa kategori dan kriteria, ada yang sangat ketat sekali, one man one room, jadi satu orang satu tahanan dan tidak bisa bersosialisasi, paling dalam berapa lama tuh baru sekali doang. Sampai ada yang paling ringan tadi itu yang benar-benar ditempatkan itu di kayak rumah, jadi mereka tidak dijeruji, yang paling ringan itu. Dan itu diperuntukkan untuk yang warga binaan yang beberapa bulan lagi bebas gitu. Biasa mereka hidup bermasalah sesama tahanan, dan mereka tuh jam 7 keluar rumah, mereka berkebun, mereka segala macam lah. Jam 5 udah kembali lagi ke rumah itu baru dikunci. Jadi sedih menurut mereka, maksudnya sedih, aduh ini tuh teman saudara-saudara kita tapi memang mungkin pernah melakukan kesalahan tapi sedang dibina. Tapi bangga juga mereka juga diberikan keterampilan, dan bahkan kayak yang keterampilannya beternak, keluar tuh nanti diberikan modal bawa domba katanya. Terus yang diberikan keterampilan menjahit, nanti keluar tuh dibekelin mesin jahit gitu. Jadi supaya mereka tuh keluar tuh benar-benar hasil binaan yang bagus dan membuat mereka lebih percaya diri lagi. Dan itu pertama kali banget gue ke Nusa Kambangan. Jadi pas masuk itu, wih, Nusa Kambangan nih beneran pulau. Ya udah isinya ya yang sedang dibina semuanya dan para petugas. Gitu agak ya beda lah suasana, tapi luar biasa. Alhamdulillah mendapatkan pengalaman itu bersama Raffi Ahmad juga. Mungkin di sana udah nggak. Nah itu tidak diizinkan karena Amazon juga kan lagi baru masuk, jadi ada transisi bukan ada S-nya, udah suspensi lagi. Jadi pokoknya kita tidak diperkenankan untuk bertemu dengan Amazoni, khususnya ada juga tahanan-tahanan lain yang di lapas tertentu. Tadi kita bertemu dengan teman-teman warga binaan yang benar-benar yang sudah bermasyarakat, yang sedang diberikan keterampilan seperti itu. Tapi sejak diundang, apakah memang ada rencana sebelum diberitahukan memang tidak bisa?
Udah ada rencana atau omongan belum sih? Sejujurnya saya dan Raffi ke sana pun tujuannya adalah untuk memenuhi undangan kementerian sih, dan juga mensupport, apalagi kalau saya tuh kalau ada hubungannya dengan ternak, ada binatang, gue tuh semangat banget. Jadi tidak hubungannya dengan Amarzoni sih sebetulnya. Tapi jika ada kesempatan itu kan sesama pekerja seni ada keinginan untuk pengen ketemu, memberikan supaya dia merasa oh ya masih ada teman dan lain sebagainya. Tapi ya bukan itu tujuannya sih. Tapi mudah-mudahan dan kedatangan saya di sana tidak hanya Amarzoni tapi juga pada para warga binaan juga merasakan bahwa mereka tidak sendiri, mereka juga tetap dibina untuk menjadi warga yang lebih baik lagi.